Oke, baik lagi di channel Media SPPM. Kali ini kita hadir dengan konten yang berbeda. Dikarenakan lagi pandemi corona, kita melakukan ini dari rumah aja. Membatasi semua kegiatan yang ada di luar. Oke, hari ini saya nggak sendirian. Di sini ditemani oleh Bung Rijal dan Bung Irwan. Apa kabarnya Bung Rijal dan Bung Irwan? Alhamdulillah, kabar saya baik, baik banget. Soalnya saya dirumahkan 2 minggu. Bisa dijelaskan kenapa bisa dirumahkan gitu? Apakah Anda termasuk orang dalam pantauan? Jadi gini, Bung Sandy, maaf batuk dulu. Awas, itu kan mencerat batuknya. Aduh, ntar kena ketularan. Bisa aja Bung Irwan. Oke, serius nih, kenapa Anda bisa dirumahkan kan di tengah pandemi Corona ini atau COVID-19 ini? Anda sebagai buruh bisa gitu dirumahkan. Bagaimana ceritanya? Jadi awal mulanya begini, saya kalau sekarang nih statusnya itu kata dokter kemarin ODP, orang dalam percintaan, pencarian, perburuhan, apa namanya, orang dalam pemantauan. Oh, Anda berarti sekarang termasuk orang dalam pemantauan ya. Perasaan Anda gimana gitu setelah dinyatakan sebagai orang dalam pemantauan? Apakah hasil cek labnya bermasalah atau apa ada indikasi-indikasi mengarah ke diagnosa positif COVID-19 atau bagaimana Bung Irwan? Bisa diceritakan? Jadi saya udah lebih dari seminggu mengalami batuk dan sesak. Batuk diiringi dengan nafas yang sedikit berat, tersengal-sengal begitu. Dan gejala lain berupa sakit tenggorokan, pilek, dan meriang. Walaupun demamnya itu meriangnya nggak sampai tinggi banget gitu, ya paling 37, berapa. Berobat ke klinik perusahaan udah, nah terus obatnya habis, meriangnya hilang, meriang lagi. Kalau obatnya udah habis tuh saya langsung ke rumah sakit, ke IGD, dikasih obat mendingan, sakit tenggorokannya sama meriangnya hilang. Tapi batuknya nggak hilang-hilang. Jadi kemarin pas ke Husada itu berobat yang ketiga ya, itu ke IGD Rumah Sakit Husada Cibinong, langsung diperiksa suhu tubuh, tes darah, dan juga di rongsen parunya. Hasil untuk darahnya nggak ada kelainan ya, alhamdulillah dinyatakan negatif, antibodi nggak terbentuk, antibodi kelainan di darah itu nggak ada, masih batas normal. Dan juga untuk rongsen paru juga istri saya sih yang ini ngomong sama dokternya, bukan saya. Kalau saya kan nungguin gitu ya di kasur sambil rebahan gitu. Kan emang himbauannya kan disuruh rebahan. Kalau nggak di rumah ya berarti di kasur IGD. Sebenarnya pas ke Hermina itu dibilanginnya kalau misalkan batuk nggak hilang harus harus langsung dirujuk ke spesialis paru. Tapi karena kemarin Rabu itu tanggal merah, jadi spesialis paru nggak ada yang praktek. Tapi kondisi badan saya yang batuk terus dan juga agak sedikit ngap nafasnya, dan saya langsung ke IGD aja nggak apa-apa gitu. Nah mungkin kalau misalkan nanti nih dalam 2 minggu ke depan, atau ya mudah-mudahan enggak ya, misalkan kondisi saya batuk semakin parah dan sesak, ya mau nggak mau saya harus kembali lagi ke rumah sakit. Oke, tes darah, rongsen, semua hasilnya negatif. Tapi yang saya sampai bingung ini, kenapa statusnya langsung orang dalam pemantauan? Kan hasilnya negatif. Apa emang semua yang berobat dengan gejala batuk pilek
ke rumah sakit yang dirujuk oleh pemerintah untuk COVID-19 ini langsung dinyatakan orang dalam pemantauan. Mungkin pihak rumah sakit mencari solusi terbaik kali ya untuk pasien gitu yang datang berobat ke IGD dengan kondisi yang gejalanya itu mirip-mirip dengan corona gitu. Jadi lebih baik diistirahatkan saja 14 hari gitu mungkin ya, untuk apakah dia kedepannya tuh kondisinya seperti apa gitu. Apabila dipaksakan bekerja, apabila dia memang sebenarnya positif corona, kan dia lebih berbahaya lagi, bisa menularkan ke teman-teman kerjanya yang lain ya. Karena kan dari perusahaan sendiri dan dari pemerintah juga belum ada himbauan untuk perusahaan pabrik-pabrik nih untuk diliburkan. Hanya himbauan saja tapi tidak secara tegas gitu, maksudnya untuk diliburkan gitu, enggak. Soalnya kan itu di surat yang beredar tadi siang tuh ya, saya lihat di grup WhatsApp itu ada 3 poin tuh. Yang satu kan himbauannya untuk work from home gitu kan. Nah yang kedua itu seminimal mungkin, kalau nggak bisa work from home itu berarti kalau bisa diusahakan karyawannya seminimal mungkin berapa orang masuk gitu. Nah yang ketiga itu cuma sekedar pengumuman gitu doang. Jadi mungkin pihak rumah sakit memikirkan jalan yang terbaik ya untuk kesehatan Bung Irwan. Oke, ini kan di rumah kan selama 14 hari. Tadi kan kalau misalkan selama 14 hari gejalanya membaik, alhamdulillah sembuh, ya mungkin dinyatakan sembuh apa harus berobat lagi. Nah, kalau misalkan andainya amit-amit sampai memburuk, berarti harus diperiksakan ke rumah sakit, harus dirawat atau bagaimana Bung Irwan kemarin penjelasan dokter? Setahu saya sih kalau misalkan nih kondisinya memburuk, itu juga ada info dari temen juga yang ODP ya, dia orang Pemda situ. Katanya dia kalau misalkan dalam 14 hari ke depan semakin buruk kondisinya, langsung ke IGD RSUD Cibinong. Jadi nggak ke Husada. Tanya sih begitu. Tadi dia bilang. Bahkan dia itu dikasih kartu kuning. Soalnya di daerah dia itu di tempat dia tinggal itu sudah ada yang positif corona gitu. Jadi dia itu zona merahnya kayaknya merah ati gitu. Kalau saya kan masih merah marun gitu ya. Saya Cilodong, parah, merahnya parah banget itu kasus pertama di Cilodong. Kan kita juga sesuai yang saya tahu gitu ya, atau yang sudah diketahui oleh kita bersama gitu setelah kita mengikuti kasus-kasus COVID-19 ini, kan sebenarnya untuk tes darah itu kan hanya ngambil sampling untuk apakah ada kelainan atau antibodi COVID ini sudah terbentuk atau belum, dan rongsen paru itu apakah ada kelainan juga di parunya, kayak gitu kan. Sebenarnya nggak bisa ngedeteksi bahwa orang itu positif atau enggak, cuman dia hanya darah dan sampling darah dan rongsen paru itu hanya ngelihat kelainannya aja kayak gitu. Bahkan kalau orang yang ODP itu nih yang sudah positif, dia udah pernah kontak sama yang positif corona, dia di tes darahnya itu dia bisa sampai 2 kali hari. Misalkan kemarin 5 hari kemudian atau 7 hari kemudian juga dites lagi. Untuk apa? Ya untuk ngelihat apakah antibodi corona tersebut sudah terbentuk atau belum, kayak gitu. Oh, seperti itu. Berarti kalau misalkan dalam 14 hari mudah-mudahan sih membaik ya. Tapi kalau misalkan amit-amit sampai memburuk ya berarti harus langsung ke RSUD ya. Oke, kan tadi kan mengenai cek darah. Oh, jadi ini saya baru tahu nih. Kalau misalkan cek darah itu belum tentu orang yang dicek hasilnya negatif juga belum tentu dia negatif ya. Karena kan
Untuk cek darah itu hanya mau mengecek apakah imun COVID-19 ini udah terbentuk atau belum. Begitu bukan, Bung Irwan? Iya, kira-kira kayak gitu. Jadi eh, misalkan si virus ini udah apa namanya udah menjalar nih ke tubuh misalkan ya. Dia itu ada indikasi-indikasi darahnya itu terpapar gitu. Kalau yang saya baca ini ya sama yang saya amati di apa konferensi pers ini jubir pemerintah itu Bapak siapa tuh namanya saya lupa. Kayak gitu sih dia bilang harus 2 kali ngecek untuk yang darah. Misalkan kayak kemarin itu juga yang menteri-menteri kemarin juga ketika tes darah pertama negatif dia dites kedua kali. Apa kalau misalkan masih negatif berarti oke gitu kan masa inkubasi virusnya itu selama 14 hari kan kayak gitu. Nah, selama 14 hari itu apakah dia aman masih negatif kalau lebih dari 2 minggu dia tetap negatif terus berarti aman. Tapi ada kasus juga nih yang awak kapal itu tuh yang di mana ya? Aku pernah pernah baca juga awak kapal yang katanya dia nggak boleh berlabuh setelah 2 minggu terapung di atas laut, terus dia boleh berlabuh nih. Ketika minggu ketiga, hari ke-20 dinyatakan positif corona kayak gitu. Makanya virus ini juga agak ngeri juga soalnya susah kedeteksinya. Kecuali langsung di apa namanya PCR namanya ya di swab apa lendir lendir dalam tenggorokan kayak gitu. Kalau yang pengen tahu ngetes lendir tenggorokan kayak gimana tuh ada di film The Flu yang Korea film Korea itu kayak gitu. Sama ini mungkin teman-teman yang masih fit gitu ya, yang bodinya masih sehat walafiat segar bugar sekarang juga belum tentu dia negatif corona, belum ada jaminan gitu kalau dia itu kebal dari virus corona ini gitu kan. Karena kan kemarin aja kasus yang Bima Arya itu yang wali kota Bogor ya, dia kan sehat walafiat, sering olahraga, gimana nggak segar bugar gitu badannya, tapi ternyata dia juga positif corona gitu. Makanya kita tuh harus hati-hati dan physical distance ini emang harus benar-benar diterapin baik di jalanan, di perusahaan ataupun di keluarga gitu juga ya. Saya juga sama istri sebenarnya agak agak jaga jarak gitu. Kalau misalkan saya batuk ya saya harus balik badan gitu.